Halo guys, welcome back to my YouTube channel. Di kesempatan video kali ini gue pengen ngasih tahu sedikit, share sedikit spek rakitan PC gue yang gue bikin sekitar tahun 2018. Dan siapa tahu ini bisa jadi referensi untuk kalian bikin PC rakitan di tahun 2020. Mau tahu ingredient atau apa aja spek yang gue pakai? Stay tune terus di video ini ya. Oke, jadi yang paling pertama banget untuk nge-build sebuah PC itu yaitu kita butuh motherboard, dan di sini gua milih motherboard keluaran dari Biostar, yaitu Biostar Racing B350 GT5. Oke, dan kenapa gue pilih Biostar B350 GT5 ini? Karena dibandingin dengan motherboard lainnya, gue sempet search juga mendalam untuk motherboard ini ya. Untuk spek yang ditawarkan itu lumayan banget loh untuk harga segini. Ini waktu dulu gue beli sekitar harganya 1,5 ya. Waktu dulu sekitar tahun 2018. Yang mana waktu gue ngerakit PC ini itu lagi zaman-zamannya Bitcoin, tapi udah mulai menjelang akhir, jadinya mungkin harga elektronik masih mahal, khususnya komputer ya. Dan spek yang ditawarkan di motherboard ini, itu pertama kita udah dapat 4 USB 3.0 Gen 1, itu 4 loh, ada 4 slot, dan juga USB 3.1 Gen 2 yang tipe A, dan juga ada USB 3.1 Gen 2 tipe C. Jadi kalau kalian punya USB yang konektornya tipe C itu kalian bisa gunakan di motherboard ini. Sedangkan untuk motherboard yang menggunakan ada tipe C-nya itu untuk konektivitasnya itu hanya untuk motherboard yang high end. Dan di sini ini udah ada di dalam motherboard seharga yang nggak terlalu mahal sih kalau gue bilang ya. Dan di sini juga untuk yang para penyuka RGB, di motherboard ini juga ada RGB-nya, LED RGB yang bisa kalian setting. Mau kalian bisa bikin breathe mode atau juga static mode, ya, pokoknya kalian terserah kalian, dan warna juga bisa kalian setting langsung dari BIOS-nya. Dan sebagai tambahan untuk motherboard ini juga sudah mendukung slot untuk M.2. Jadi kalau kalian mau pengen nyobain rasanya pakai M.2 selain pakai SATA ya, kalian bisa membeli motherboard ini. Oke, berlanjut dari motherboard, kita sekarang ke bagian terpenting dari sebuah PC, yaitu prosesor. Di sini gue milih prosesornya dari sisi merah, yaitu AMD. Ya, sebelumnya gue pengen kasih tahu dulu ya, dulu memang AMD terkenal dengan prosesor yang gampang panas ya, pokoknya nggak terdengar sebagus Intel lah. Tapi setelah beberapa tahun kemudian AMD mengeluarkan produk yaitu Ryzen. Ini kalau nggak salah keluar tahun 2017, tapi gue beli Ryzen ini di tahun 2018. Yang mana Ryzen itu prosesornya itu CPU-nya udah lebih bagus ketimbang AMD yang terdahulu. Awalnya sih gue agak ragu, tapi setelah gue research dari ya kayak Tech Deals atau Linus Tech, itu semuanya reviewnya bilang Ryzen ini udah oke untuk sisi consumer ya. Dan kenapa gue pilih Ryzen 3 2200G? Karena pertama kali gue bikin PC ini itu tuh sangat low budget gitu. Gue cari PC yang mungkin bisa buat gaming ringan plus editing, tapi gue belum punya VGA card tertentu yang bisa gue beli gitu. Jadinya gue terpaksa beli prosesor yang mana di dalamnya udah ada integrated graphic cardnya juga sendiri di dalamnya, jadi nggak perlu pakai GPU lagi gitu. Dan akhirnya gue pilih Ryzen 3 2200G. Kenapa nggak Ryzen 3 2400G? Ya balik lagi ke budget, karena waktu pertama kali gue beli Ryzen 3 2200G itu sekitar tahun 2018 juga sama ya. Waktu itu gue beli sekitar harganya 1,7 deh kalau nggak salah. Dan itu juga brand new dan udah dapat coolernya juga, jadinya itu benar-benar pilihan yang bagus sih kalau menurut gua pada saat itu ya. Dan lanjut lagi, setelah kita menentukan prosesor, kita harus menentukan juga untuk RAM yang digunakan. Dan kebetulan juga si Ryzen ini, kalau kalian menggunakan prosesor Ryzen, sangat disarankan untuk menggunakan RAM dengan speed yang tinggi, contohnya kayak 3200 MHz. Dan di sini gue pakai brand Vigen, yang mana ya mungkin orang bakal mandang sebelah mata brand Vigen ini ya. Gue pilih brand Vigen ini pertama ya pasti karena terjangkau, dan juga kualitasnya tuh nggak jelek-jelek banget. Gue bilang malah Vigen ini ya bagus lah, karena selain dari harganya yang murah, untuk after service-nya juga itu bener-bener nolong gitu loh. Misalnya kalian ada masalah dengan produk Vigen kalian gitu, kalau kalian datang ke tokonya dan masih ada garansinya masih sesuai, itu tanpa panjang lebar langsung diganti yang baru gitu. Jadi gue suka Vigen ini sendiri karena after service-nya yang luar biasa top sih kalau gue bilang ya. Dan di sini gue pakai 16 GB dengan konfigurasi itu 4 GB, jadi 4 RAM yang gue pakai.
Kenapa gue belinya 4 GB 4 RAM ya, balik lagi kepada tahun 2018 itu Bitcoin lagi mulai berakhir tapi barang-barang elektronik masih pada tinggi, jadinya mau nggak mau gue harus pilih yang termurah, yaitu Vygen dengan konfigurasi 4+4 ya, 8 kali 2 jadi 16 GB yang dipakai di PC gue saat ini. Dan sering berjalannya waktu akhirnya gue mikir gitu, untuk ngediting kayaknya lebih enak, dan tapi jangan salah dulu ya, setelah beberapa lama gue pakai PC dengan setup yang tadi gue bacain, itu semuanya sih running smoothly ya, main PUBG bisa ya, game-game AAA masih kekejar lah dengan settingan 720 dan belum rata kanan banget, cuman medium ke high lah. Tapi karena ya ada kesempatan dan juga pada saat 2018 itu mulai Bitcoin menurun, jadinya beberapa orang mulai ngejual GPU-nya dengan harga yang lumayan ya bisa terjangkau lah ya. Disitulah gue ganti dari yang tadinya integrated graphic card jadi ke GPU, yaitu GeForce 1060 3GB. Dan kenapa gue saranin kalian kalau mau ya medium gaming sama medium editing tuh pakai GeForce 1060 3GB ya. Pertama, ini tuh produk yang lebih baru daripada GTX 1060 yang 6GB. Jadi karena 6GB itu masih dirasa terlalu tinggi, akhirnya Nvidia tuh mengeluarkan produk yang mid-end-nya itu yang 3GB, tapi dengan arsitektur yang lebih baru dibanding yang 1060 6GB. Dan di sini gue pakai MSI Afterburner untuk brand Nvidia GeForce-nya, dan so far sih gue nggak kecewa ya, karena untuk PUBG pun gue main untuk FPS-nya masih tembus di 5960, dan juga di Shadow of Tomb Raider juga masih tembus, dan juga beberapa game e-sport lainnya kayak Fortnite apalagi jelas lah, Apex Legends, World War Z, itu semua masih playable. Dan juga untuk editing, untuk scrubbing dan renderingnya nolong banget. Oke, ada tambahan satu lagi, setelah kalian nge-build PC jangan lupa untuk upgrade juga, bukan upgrade ya, kalau kalian punya data dari komputer lama, contohnya pakai hard disk, itu kalian nggak ada salahnya untuk ganti ke SSD. Seberapapun speednya SSD mungkin masih nggak terlalu sekencang kayak Samsung Evo, tapi disaranin ya dari hard disk pindah ke SSD. Karena apa ya, jujur waktu dulu itu kan karena SSD masih mahal-mahalnya banget, bahkan gue sempet bela-belain beli yang 128GB sampai yang 240GB ya, sampai yang 256GB itu masih yang kecil-kecil banget, yang bener-bener gak ada rasanya sebenarnya kalau kita isi sama file-file gitu ya. Cuman karena gue ngincer speednya dan SSD-nya, jadinya gue rela gitu. Tapi gue tetap pakai 1 tera hard disk untuk ya backup data lah ya. Untuk misalnya data-data yang gak terlalu penting untuk running cepet ya gue taruh di situ. Cuman disaranin kalau kalian memang buat editing atau gaming, editing sih, kalau gaming mungkin gak ngaruh ya. Kalau buat editing, kalau ketika kalian scrubbing dan transfer file itu sangat ngaruh banget kalau kalian pakai yang namanya SSD. Saran gue ya, karena sekarang harga SSD udah terjangkau, kalian bisa beli M.2 atau yang SATA 2,5 inch. Itu apa aja brandnya, brand yang ya yang masih layak didengar lah, kayak Adata, kalau WD udah pasti, terus sama ada juga SanDisk, ada juga Transcend, ada juga Kingston, banyak semua brand udah ngeluarin SSD. Pilih aja harganya yang cocok dengan budget kalian. Dan khususnya untuk Ryzen 3 itu speknya itu dia udah 4 core 4 thread. Jadi kalau Ryzen 3 itu ibaratnya setara dengan Intel i3 lah ya, cuman dia bedanya ada integrated graphic card-nya aja, sedangkan i3 itu harus mungkin ada dedicated graphic card kayak GT MX 250 atau apa. Karena kalau untuk yang dari Intel sendiri itu emang biasa aja untuk integrated graphic card-nya. Cuman kalau untuk Ryzen, si Ryzen 3 2200G ini udah menggunakan Radeon Vega 8 yang ya kalau kalian bisa lihat sendiri di YouTube untuk benchmark gamingnya itu udah cukup oke ya. Oke guys, sekian dulu aja videonya dari gua. Terima kasih banyak yang udah nonton. Gua harap kalian semua mendapatkan informasi kalau kalian memang ngebutuhin informasi lebih untuk rakit PC di 2020 ini. Sampai jumpa di video selanjutnya, oke? See ya!